Hi! Welcome to our channel, my students. How are you today? What? Praise the Lord. I'm fine too. And then harapannya kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya anak-anak teacher. Baiklah, senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik. But before we start our study today, it's better for us to pray, and then please take your position, my students. Okay, I want you to pray by yourself at your home, please. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1, 2, dan 3, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta sebagai bentuk rasa terima kasih kita, syukur kita untuk setiap karunia yang diberikan kepada kita. Kita juga sudah belajar, oh iya, mengucap syukur itu contoh pengamalan sila keberapa anak-anak teacher? Yes, that's right, sila pertama ya. Nah, kemudian kamu juga sudah belajar tentang mengenal nilai tempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran 4 dan 5, Teacher Eva ingin mengingatkan kembali anak-anak teacher tentang nilai tempat ya. Nah, coba perhatikan 3.985. Cara membacanya ya anak-anak teacher, 3.985 ya. Lalu bagaimana dengan nilai tempat dan nilainya, nilai angkanya? Perhatikan baik-baik. Untuk angka 5 pada bilangan 3.985, angka 5 itu menempati nilai tempat satuan ya, dan bernilai 5. Ingat, nilai angka 5 pada bilangan 3.985 adalah 5. Kemudian angka 8 itu menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 8 pada bilangan ini bernilai 80. 9 itu menempati nilai tempat ratusan, sehingga angka 9 pada bilangan 3.985 bernilai 900. 3, angka 3 itu menempati nilai tempat ribuan, berarti dia memiliki 3 ribuan ya, 3 ribuan. Jadi bukan 3.000 ribuan ya anak-anak teacher, tetapi 3 ribuan dan bernilai 3.000. Sudah bisa ya, sudah ingat kembali anak-anak teacher? Baiklah, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran 4 dan 5. Hari ini kita mau menulis. Anak-anak teacher, manusia dan hewan makan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kamu dapat lihat pada video kita hari ini, Teacher Eva sudah menunjukkan gambar di video kita ini tentang bagaimana manusia membutuhkan makan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan di situ terdapat satu keluarga yang sedang makan bersama. Nah, apalagi yang bisa kamu lihat di gambar itu? Nah, dari gambar pertama, kita bisa melihat Nina mencuci tangan dengan sabun. Gambar kedua, kamu bisa melihat Nina duduk di meja makan dan mereka berdoa sebelum makan. Gambar ketiga, Nina makan makanan yang dibuat ibu dengan lahap. Dengan lahap berarti tidak membuang-buang makanan dan tidak malas-malasan makannya ya anak teacher. Gambar keempat, selesai makan, Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, anak-anak teacher, dari urutan peristiwa ini, kamu dapat mengembangkannya menjadi sebuah cerita.
dengan cara kamu boleh menambahkan informasi-informasi lain yang dapat mendukung cerita kamu ini. Nah, urutan peristiwa ini yang kamu kembangkan itu dikatakan cerita yang padu ya anak-anak teacher. Cerita yang padu itu berarti ingat cerita itu setiap kalimatnya harus saling berhubungan satu sama lain ya. Contohnya seperti cerita yang ada di buku tematik kamu halaman 29 tentang Nina mencuci tangan, lalu dia berdoa sebelum makan, kemudian makan dengan lahap, lalu dia meletakkan piring kotor di dapur. Nah, dari 4 urutan peristiwa itu kamu bisa kembangkan menjadi satu buah cerita yang padu. Ya anak-anak teacher, silahkan kamu baca cerita yang ada di halaman 29 ya. Kemudian coba untuk menulis sebuah cerita yang padu berdasarkan gambar-gambar atau urutan peristiwa yang ada di halaman 29 ya anak-anak teacher. Di situ ada 4 buah gambar. Silahkan kamu ikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas ya. Ingat, coba menulis untuk rapi, tidak usah terburu-buru ya anak-anak teacher. Silahkan tulis cerita kamu di dalam buku tulis tematik kamu. Oke. Nah, anak-anak teacher, tadi kita sudah membahas bahwa manusia membutuhkan makanan dan minuman. Bukan hanya makanan ya, ikut dan termasuk minuman. Air minum sangat penting bagi tubuh kita. Kebutuhan air minum setiap orang itu berbeda-beda. Semakin banyak aktivitas yang kamu lakukan, akan semakin banyak air minum yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, seperti Nina dan Adi. Adi, dia minum 1000 ml air putih dalam sehari, sedangkan Nina minum 1500 ml air putih dalam sehari. ml itu mililiter ya anak-anak teacher. Menurut kamu, berapa mililiter air putih yang diminum oleh Nina dan Adi dalam sehari? Berapa totalnya ya, total air minumnya? Baiklah, supaya kamu dapat menjawab pertanyaan ini, Teacher Eva akan ajarkan anak-anak teacher bahwa penjumlahan bilangan itu lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Cara bersusun ada 2 ya anak-anak teacher. Yang pertama bersusun panjang, yang kedua bersusun pendek. Bagaimana sih teacher yang dikatakan bersusun panjang dan bersusun pendek? Ayo, perhatikan baik-baik ya video ini anak-anak teacher. Teacher Eva akan mencoba mulai menjelaskan cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang, kamu dapat menuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu, jumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Contohnya, 3435 tambah 1213. Bagaimana dengan menggunakan bersusun panjang? Tadi yang pertama apa? Tadi teacher beritahukan. Tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Nah, ini yang dimaksud dalam bentuk panjang. Kamu jabarkan atau kamu rincikan masing-masing nilai tempatnya, masing-masing nilai angkanya. 3 itu menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 3000. 4 itu menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 400. 3 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 30. 5 itu menempati nilai satuan dan memiliki nilai atau bernilai 5. Nah, anak-anak teacher, ini contohnya kamu tulis dia dalam bentuk panjang. Jadi kamu pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya ya. Sama juga dengan 1213. Kamu pisahkan 1 ribuan, nilainya 1000, 200-an bernilai 200, 1 puluhan bernilai 10, dan 3 satuan bernilai 3. Setelah kamu tulis setiap bilangan dalam bentuk panjang, lalu kamu dapat menjumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Dari sini kita ingat selalu mulai dengan angka paling belakang atau angka satuannya ya anak teacher untuk bilangan ini. Berarti yang pertama adalah 5 tambah 3. Berapa?
Yes, that's right, 8. And then 30 tambah 10, atau kita jumlahkan nilai tempat puluhannya. Setelah selesai satuan, puluhan ya anak-anak teacher, sama dengan 40. Kemudian ratusannya, 400 tambah 200 sama dengan 600. Lalu ribuannya, 3000 tambah 1000 sama dengan 4000. Setelah itu, semua hasilnya ini boleh kamu jumlahkan menjadi 4648. Nah, untuk memudahkan kamu, silakan kamu ambil masing-masing nilai angkanya. Misalkan 4000 itu kan dia ada ribuannya berapa? 4, lalu kamu tulis 4. 600 itu ratusannya berapa? 6. 40 itu puluhannya ada berapa? 4, dan 8 satuan angkanya adalah 8. Sudah bisa anak-anak teacher? Sudah mengerti? Oke, good job. Kita lanjut dengan cara bersusun pendek. Dalam bersusun pendek, silahkan susun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Contohnya, tada! Nah, kamu pasti sering jumpai seperti ini anak-anak teacher. Silahkan kamu letakkan sesuai dengan nilai tempatnya, sejajar ya anak-anak teacher. Nah, mulailah menjumlahkan dengan dimulai dari menjumlahkan satuan. Berarti 5 satuan ditambah 3 satuan sama dengan 8 satuan. Setelah selesai satuan, jumlahkan puluhannya. 3 puluhan tambah 1 puluhan sama dengan 4 puluhan. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 4 ratusan tambah 2 ratusan itu sama dengan 6 ratusan. Dan yang terakhir jumlahkan ribuannya. 3 ribuan tambah 1000 tambah 1 ribuan itu sama dengan 4 ribuan. Dari sini kita bisa lihat hasilnya adalah 4648. Sudah bisa anak-anak teacher untuk cara bersusun pendek? Menurut kamu cara mana yang lebih mudah? Bersusun panjang atau bersusun pendek? Ya, pasti setiap anak-anak teacher punya cara atau pilihan yang berbeda-beda ya. Tapi, apapun pilihannya, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek itu memudahkan kita untuk melakukan penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak teacher, setelah yang kita bahas tadi, menurut kamu, berapa banyak air putih yang diminum Nina dan Adi dalam satu hari? Tadi adalah pertanyaannya 1000 berarti 1500 tambah 1000 berapa ayo? Yes, that's right. The answer is 2500, 2500 mililiter. Wah, good job anak-anak teacher. Sudah paham sampai di sini? Harapan teacher, melalui pembelajaran hari ini, kamu dapat belajar menulis cerita berdasarkan gambar berseri dan juga ingat cara kamu bersyukur ya. Dengan apalagi ketika makan, cara bersyukurnya banyak, jangan membuang-buang makanan. Ya anak-anak teacher jangan memilih-milih makanan ya. Kemudian kamu juga sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan. Oke, anak-anak teacher Eva, waktunya kamu untuk berlatih. Silahkan kerjakan Ayo Berlatih dari buku tematik kamu, halaman 27, nomor 2 dan 3. Silahkan kerjakan halaman 27, nomor 2 dan 3, dan halaman 32, nomor 1 sampai 4 sebagai pekerjaan rumah kamu atau PR ya anak-anak teacher. Untuk tugas hari ini adalah halaman 27, nomor 2 dan 3. Kemudian halaman 32, nomor 1 dan 4, kamu boleh kerjakan untuk PR atau latihan kamu ya anak-anak teacher selama libur besok ya. Nah anak-anak teacher, libur besok hari Sabtu atau hari Minggu. Nah hari ini teacher Eva ingin memberikan bintang atau star untuk pembelajaran tematik hari ini, yaitu kuis kita hari ini. Pertanyaannya adalah,
Di sebuah tambak terdapat 2.250 ekor ikan nila dan 1.110 ekor ikan mujair. Berapa ekor jumlah ikan di tambak tersebut? Ayo anak-anak teacher, silakan berlomba mendapatkan star tematik di semester ini dengan menjawab kuis kita hari ini ya. Silakan jawab kuis kita hari ini dengan cara menulis komentar di kolom komentar video pembelajaran kita ini ya. Oke anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silahkan ambil sikap berdoa. Kita mau akhiri dengan berdoa. I want you to pray by yourself at your home, please, my students. Let's pray. Amen. Oke, thank you anak-anak teacher. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan, tetap setia berdoa. God bless you. Bye-bye.